Halo teman-teman, di masa pandemi ini kita diharuskan diam di rumah masing-masing. Banyak yang mengira selama pandemi ini tidak ada kekerasan seksual di ruang publik. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu loh teman-teman. Hari ini kita kedatangan seseorang narasumber. Beliau sangat aktif dan passionate dalam membagikan informasi mengenai kekerasan seksual di ruang publik. Beliau adalah Kak Neki, founder dari Perempuan. Hai Kak Neki, boleh perkenalkan diri dulu nih. Halo, perkenalkan namaku Neki dari satu komunitas namanya Perempuan. Perempuan ini adalah suatu komunitas yang fokus isunya adalah kekerasan seksual di transportasi publik. Berdiri sejak tahun 2011. Saat itu didirikan saat di tahun 2011 itu terjadi 3 perkosaan berturut-turut dalam angkot yang sedang berjalan. Bahkan bukan sedang diparkir gitu. Saat itu aku dan teman kosanku berpikir bahwa kayaknya perlu bikin sesuatu supaya kasih informasi ke banyak orang soal apa aja sih modus-modus pelecehan seksual di transportasi publik, di setiap jenis transportasinya. Karena kebanyakan orang nggak sadar bahwa mereka mengalami kekerasan seksual dan mereka baru sadar setelah mengalaminya gitu. Akhirnya kami bikin Perempuan. Lalu di tahun 2019 kemarin, Perempuan bersama dengan 4 organisasi lainnya tergabung dalam koalisi Ruang Publik Aman yang fokus isunya adalah penghapusan kekerasan seksual di ruang publik dan transportasi publik. Dan di tahun 2019 kemarin kami berhasil merilis satu survei pengalaman pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan 62.224 responden yang memotret apa saja fakta data seputar kekerasan seksual di ruang publik dan juga menjawab beberapa mitos fakta soal kekerasan seksual. Oke, Kak, boleh ceritain nggak kenapa sih kakak mendirikan Perempuan? Kenapa aku dan temanku waktu itu mendirikan Perempuan? Karena kami berdua itu adalah pengguna aktif angkutan umum gitu. Dan kami berdua, aku bersama teman kosanku namanya Astrid Malahayati, adalah tipe perempuan yang cukup berani untuk melawan gitu. Tapi bahkan saat kami saling bercerita bagaimana kami mengalami kekerasan seksual di transportasi publik, itu kami bisa sama-sama nangis karena masih begitu takutnya walaupun kejadiannya udah selesai bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi kami berpikir gila ya kalau kita aja yang berani ngadepinnya aja masih kayak gini, gimana dengan orang-orang di sana yang nggak tahu harus ngapain atau nggak berani gitu. Jadi itu sih latar belakang kenapa sampai akhirnya ada komunitas yang namanya Perempuan ini. Wah, jadi komunitas Perempuan ini ada karena keresahan yang dekat banget sama Kak Neki ya. Nah, kalau gitu kita langsung aja deh, Kak, kita bahas mengenai isu kekerasan seksual ya. Biasanya kakak nerima laporan atau keluhan mengenai kekerasan seksual di tempat publik yang seperti apa, Kak? Sebetulnya biasanya kalau kami terima laporan di Perempuan, yang kami tanyakan itu 2 hal ya. Biasanya yang ditanyakan adalah usia dan domisili. Kenapa itu jadi penting? Untuk kalau buat yang usianya di bawah 18 tahun atau usia anak, kami memastikan bahwa nanti pas pendampingannya perlu ada orang dewasa, karena kalau untuk memproses kasus kekerasan tidak ke ranah hukum maupun ke ranah hukum itu perlu ada perwalian. Jadi perlu ada orang dewasa yang bisa menjadi wali anak ini, karena di muka hukum di Indonesia anak di bawah 18 tahun tuh dianggap belum bisa mengambil keputusan yang terbaik buat dirinya gitu. Dan yang kedua, kenapa domisili? Untuk memastikan setelah itu kami akan menghubungkan korban dengan LSM yang terdekat dari tempat tinggalnya supaya bisa lebih cepat dibantu. Nah, kalau kekerasan seksual di tempat publik, sebetulnya sih kalau fakta datanya bisa dilihat di websitenya Koalisi Ruang Publik Aman. Namanya di ruangaman.org, ruangaman.org gitu. Dan sejauh ini Perempuan sendiri memang tidak menangani langsung. Jadi kalau ada aduan kasus yang kami lakukan hanyalah merujuk ke organisasi lain. Biasanya rujukan yang ditawarkan itu berdasarkan kebutuhan korban. Kami menanyakan butuhnya bantuan apa, apakah psikologis, medis, hukum, atau bantuan secara online kalau mengalami kekerasan seksual di ruang publiknya secara online gitu. Karena kan sekarang di masa pandemi kekerasan seksualnya kan online ya, KBGO atau kekerasan berbasis gender online, kira-kira kayak gitu. Oh, oke. Jadi Perempuan nggak menangani langsung, tapi membantu korban buat dapetin penanganan yang tepat sasaran ya, Kak ya. Nah, sekarang kita mau bahas lagi hal yang menarik juga nih, Kak. Tadi Kakak juga udah sempat sebut dikit mengenai kekerasan berbasis gender online. Nah, selama pandemi ini kan kita di rumah aja nih, Kak. Tapi ada nggak sih kekerasan seksual di ruang publik yang Kakak terima? Gini, banyak orang yang mengira bahwa di masa pandemi itu nggak mungkin ada kekerasan seksual di ruang publik karena semua orang jadi ada di rumah gitu, kerja dari rumah gitu. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah tetap terjadi kekerasan seksual di ruang publik, hanya saja ada perubahan definisi ruang publik. Yang tadinya ruang publiknya itu offline, kemudian menjadi ruang publik online. Dan bentuknya apa? Bentuknya adalah KBGO atau kekerasan berbasis gender online gitu. Dan
Faktanya, kalau merujuk ke data dari Komnas Perempuan, waktu itu ada penjelasan dari Prof. Alim, salah satu komisioner Komnas Perempuan, yang menjelaskan bahwa selama sepanjang masa pandemi 8 bulan, itu jumlah kasus KBGO yang dilaporkan sampai dengan Oktober 2020 ada 1.617 aduan kasus kekerasan yang masuk ke Komnas Perempuan, di mana 1.458 diantaranya adalah KBG atau kekerasan berbasis gender, dan 659 diantaranya adalah KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Jadi selama 8 bulan ada 659 kasus kekerasan berbasis gender online. Dan walaupun tidak dipisahkan mana yang publik maupun privat secara online, tapi biasanya KBGO itu masuknya dalam konteks kekerasan di ruang publik tapi di online. Banyak juga ya Kak. Itu terjadinya lewat aplikasi video conference atau gimana Kak? Kalau dari data Never OK Project dengan SafeNet, itu kekerasan berbasis gender online di dalam konteks ruang publik online, yang banyak terjadi itu adalah di aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp, Line, Telegram. Itu 40%. Lalu posisi kedua adalah media sosial 19%. Lalu yang ketiga aplikasi konferensi video seperti Zoom atau Google Meet yang biasa dipakai untuk rapat online, itu sebanyak 16%. Lalu aplikasi internal perusahaan sebanyak 10%, email 7%, telepon 5%, dan SMS 3%. Jadi kira-kira itu datanya kalau buat kekerasan berbasis gender online di ruang publik di masa pandemi. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal kekerasan seksual di ruang publik online ya Kak. Kita juga mau bahas sedikit mengenai gimana kekerasan seksual secara umum selama pandemi. Kayak misalnya KDRT gitu Kak. Nah itu kira-kira ada perubahan gak sih sebelum pandemi dan selama pandemi gitu Kak? Nah, kalau kekerasan seksual selama pandemi, kita bisa lihat datanya merujuk ke LBH Apik ya. Kalau di LBH Apik sendiri, bahkan di rentang 1 bulan awal karantina saja, dari 19 Maret ke 19 April, itu sudah menerima 97 kasus kekerasan dengan urutan KDRT, KBGO, pelecehan seksual, dan KDP. Gitu. Jadi itu hanya baru 1 bulan saja sudah ada 97 kasus. Jadi data dari Komnas Perempuan menerima 892 pengaduan sampai dengan Mei 2020. Ini artinya sudah setara dengan 63% dari total pengaduan sepanjang tahun 2019. Jadi bahkan baru 5 bulan di awal tahun 2020 saja sudah setara dengan 63% data dari angka sepanjang 2019. Nah, kalau laporan selama PSBB itu ada di April 232 laporan, Maret 181, dan Mei 207. Yang paling banyak terjadi sebetulnya sih adalah kekerasan dalam rumah tangga atau di ranah personal gitu. Lalu setelah itu di ranah komunitas dan negara. Kalau di ranah personal itu KDRT bentuknya bisa macam-macam, baik kekerasan seksual, fisik, ekonomi, ataupun penelantaran. Jadi tidak dijelaskan secara spesifik sih itu datanya seperti apa, tapi nggak ada secara spesifik yang kekerasan seksual berapa persen, tapi secara keseluruhan datanya adalah sedemikian, kira-kira begitu. Nah, dari tadi kita udah dengar banyak data yang dipaparkan oleh Kaneki. Datanya cukup tinggi juga ya Kak ya. Mau itu kekerasan di ruang publik online ataupun yang domestik seperti KDRT selama pandemi ini. Kira-kira menurut Kaneki sendiri nih, apa sih faktor yang menyebabkan perempuan masih sering menerima kekerasan seksual? Kalau ditanya faktor yang menyebabkan korban menerima kekerasan seksual, termasuk perempuan, jadi kita jangan sampai salah paham bahwa korban kekerasan seksual itu bukan hanya perempuan saja, tapi dari berbagai macam gender. Sebab utamanya adalah dua. Ya, yang pertama adalah bagaimana tidak adanya payung hukum yang memberikan efek jerak, sanksi yang jelas pada para pelaku. Gitu. Sehingga orang-orang yang pernah melakukan kekerasan seksual bisa dengan santai melakukan kekerasan seksual lagi karena cukup yakin bahwa mereka tidak akan tertangkap, di mana situasinya kalau korban kekerasan seksual seringkali tidak dipercaya dalam pelaporan kasusnya karena dianggap kasusnya itu kurang cukup bukti. Dan yang kedua adalah terbatasnya informasi soal kekerasan seksual itu sendiri yang akarnya soal pendidikan kesehatan seksual reproduksi yang komprehensif. 2 poin penting dari pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif yang dibutuhkan untuk jadi pencegahan terjadinya kekerasan seksual adalah tentang privasi tubuh dan tentang otoritas tubuh. Konsep soal privasi tubuh mengajarkan bahwa tubuh orang lain adalah milik orang lain, tubuh kita adalah milik kita, dan prinsip dasarnya saat kita hendak mengakses kepemilikan orang lain, kita perlu memastikan kita minta izin dan kita dapat izin. Itu soal privasi tubuh, dan bahwa tubuh itu adalah bagian paling privat dari diri seseorang. Yang kedua, soal otoritas tubuh adalah soal bagaimana kita perlu yakini bahwa tubuh itu adalah milik kita, sehingga kita berhak membela diri
diri dan melawan saat ada orang lain yang mengakses tubuh kita tanpa izin. Itu adalah akar yang menurutku juga perlu dipahami supaya bisa berkontribusi pada penghapusan kekerasan seksual, baik dari pencegahan kita menjadi korban maupun pencegahan kita menjadi pelaku kekerasan seksual. Benar sih Kak, seharusnya hal-hal ini udah dikenalkan sejak kecil juga ya. Misalnya kayak anak kecil udah diajarin mengenai organ-organ intim, ini nggak boleh dipegang sama orang lain, seperti itu. Karena dampaknya cukup besar ya kalau kita udah menerima atau menjadi korban kekerasan seksual. Nah kalau boleh diuraikan Kak, kira-kira apa aja dampak yang dirasakan korban yang menerima kekerasan seksual, Kak? Dampaknya berlapis, nanti kamu bisa lihat juga di Instagramnya perempuan, @_perempuan_. Kemarin, beberapa minggu yang lalu atau minggu lalu gitu membahas juga soal dampak kekerasan seksual bagi kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual korban gitu ya. Tapi beberapa di antaranya sih yang sudah cukup jelas adalah trauma, menimbulkan luka fisik juga, kehamilan tidak direncanakan, yang kalau kemudian menjadi kehamilan juga beresiko mengalami aborsi yang tidak aman, lalu juga beresiko pada terputusnya pendidikan, terputusnya pekerjaan, dan hal-hal lain misalnya ancaman fisik seperti diskriminasi dari lingkungannya, pengusiran korban dan keluarganya, jadi efeknya berlapis gitu. Oke deh Kak, kita udah semakin paham lagi ya mengenai kekerasan seksual. Nah kalau misalnya penanganannya sendiri Kak, itu gimana? Misalnya kita punya temen juga nih yang menerima kekerasan seksual. Kita harus gimana Kak? Karena perempuan fokusnya bukan pada penanganan ya, tapi pada pencegahan. Jadi yang kami lakukan lebih pada pemberian edukasi dan kampanye publik soal apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara membantu kalau diri menjadi korban, bagaimana cara membantu orang lain menjadi korban itu. Jadi kami nggak punya jawaban yang cukup baik soal penanganannya gimana, tapi yang jelas teman-teman kalau butuh informasi soal itu bisa cari di hashtag gerak bersama di media sosial. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi soal akun-akun yang membantu menyebarluaskan isu soal kekerasan seksual. Jadi siapapun yang mengalami atau mengenal kerabatnya yang menjadi korban kekerasan seksual bisa mencari di situ. Prinsipnya kalau terjadi kekerasan seksual, sesegeralah mencari bantuan LSM atau lembaga yang biasa menangani korban supaya didampingi baik dalam kasusnya maupun juga dalam segala macam pertimbangannya berdasarkan pengalaman mereka mendampingi korban. Itu yang paling penting. Dan biasanya yang ditanyakan adalah kebutuhannya itu dipetakan dari 4 jenis kebutuhan, apakah kebutuhan medis, psikis, hukum, atau bantuan secara online, advokasi online khusus untuk kasus-kasus KBGO, misalnya kasus berbasis gender online gitu. Untuk jenis bantuannya, kalau bantuan secara hukum @lbhapik.jakarta, kalau medis @suara_pkbi, kalau psikologis @yayasan pulih, kalau kekerasan seksual online @awaskbgo atau @safenetvoice atau @neverokeproject. Terus kalau teman-teman mau cari LSM, lembaga yang bisa mendampingi, bisa cari di websitenya carilayanan.com. Kalau teman-teman mau melaporkan pelaku, karena kan sekarang masih susah ya melaporkan pelaku ataupun melaporkan secara hukum juga melelahkan buat korban. Jadi kalau teman-teman mau melaporkan pelaku bisa bisa hubungi akun @norecruitlist. Nanti dari situ akan ada database di mana teman-teman bisa mengisinya berdasarkan kronologi kejadian yang dialami. Nah mantep banget, itu dia teman-teman, boleh banget ya buat dicatat. Bisa kemana aja nih menghubunginya kalau kita tahu kerabat kita merupakan korban kekerasan. Atau mungkin kamu juga menerima kekerasan, boleh banget ya dihubungin akun-akun yang tadi Kaneki sebutkan. Karena tadi kita lihat datanya juga sebenarnya banyak ya, tapi banyak juga korban yang belum berani melapor. Mungkin orang-orang di sekeliling kita juga banyak yang mengalami itu, tapi kita nggak tahu. Terakhir Kak, boleh dong kasih pesan buat para perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Pesan untuk siapapun yang mengalami kekerasan seksual dan pesan kepada masyarakat secara umum, bagi kamu yang pernah mengalami kekerasan seksual, kami percaya cerita kamu, kami percaya perasaan kamu, apa yang kamu alami itu valid, perasaan kamu itu valid, pengalaman kamu itu valid. Jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk bercerita dan mencari bantuan. Kami ada bersama kamu, kami ada bersama korban. Carilah informasi sebanyak-banyaknya untuk bantuan kekerasan seksual dengan hashtag gerak bersama di media sosial. Buat teman-teman yang ingin ikut membantu juga cari informasi dan sebarkan informasi sebanyak-banyaknya menggunakan hashtag itu. Siapa tahu satu postingan teman-teman di media sosialnya bisa membantu
korban yang selama ini cari bantuan tapi tidak tahu harus menghubungi siapa, dan juga bisa membantu memberikan informasi bagi orang yang ingin memberi bantuan tapi tidak tahu bagaimana caranya. Jadi mari kita gerak bersama menghapuskan kekerasan seksual dengan cara yang kita bisa. Oke, mantap banget. Thank you Kaneki udah bersedia ngobrol-ngobrol bareng Nadia dan berbagi banyak informasi mengenai kekerasan pada perempuan ya, terutama selama pandemi. Semoga teman-teman yang mendengarkan semakin paham lagi dan sadar bahwa isu kekerasan pada perempuan bukan hal main-main ya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman menemukan orang terdekat kita ada yang mengalami kekerasan, atau kalau kamu juga salah satu korban yang mengalami kekerasan, tolong banget teman-teman bantu melaporkan ke lembaga atau komunitas yang bisa memberikan rasa aman. Terima kasih telah mendengarkan, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.